Halo kawan Sayaga, berjumpa kembali bersama saya Iman Mulya Santosa di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Pada episode kali ini, tentu saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang sahabat saya, yaitu Dr. Anto. Halo, apa kabar dok? Baik saja, sehat sekali. Terima kasih. Siap. Gini, dok. Untuk episode kali ini nih, kira-kira kita akan bahas apa sih? Nah, ini menarik karena barusan saja saya itu selesai mengikuti pertemuan gabungan sebetulnya antara Dinas Kesehatan, kemudian perwakilan klinik, rumah sakit, dan ya kalau saya kan memang juga sekalian perwakilan dari Polres ya atau kepolisian, itu membahas tentang gangguan jiwa dan nafsa nih. Gangguan jiwa dan nafsa atau narkotika ya. Nah, itu kan juga sekarang ini lagi naik daun ya kelihatannya ya. Mungkin kembali naik daun. Ya, berulang kali. Betul. Silakan Pak Joko. Ya, jadi kan memang ya apalagi kita mendengar berita ya, bahkan yang sampai terakhir terbaru adalah anak seorang artis yang katanya masih SMP, tapi ini sudah menjadi bandar. Ya tentu saja kita tidak mengurus masalah ininya ya, benar betul, atau salah, nah itu mah informasi belakangan. Tapi memang dari pertemuan yang tadi saya ikuti, itu bahkan sudah ditemukan di SD. SD. Jadi ini bukan hanya menyasar remaja, orang tua, atau katakan dewasa ya. Betul. Tapi ternyata ini sudah menyasar sampai ke anak SD. Yang lucunya adalah dari pihak BNN menyampaikan bahwa modus operandinya cukup unik. Jadi dia membuat sebuah cilok. Cilok. Yes. Awalnya dijual seharga 200 perak. 200 perak. Tapi setelah 3 bulan, itu dijual seharga 50.000. Wah, eksponensial. Ini eksponensial gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba mungkin orang tua anaknya tiba-tiba minta uang jajan 100.000, nah ini patut dicurigai ya. Betul. Ini cilok seharga 50.000. Luar biasa ya. Dalam artian ya kita mungkin memang sudah harus benar-benar peduli terhadap masalah ini, karena ternyata itu tadi. Mungkin kita berpikir bahwa ya itu kan permasalahan remaja, dewasa ya, tapi ternyata tidak. Bahwa sindikat ini ternyata sudah sampai ke anak SD. Karena mereka memang ya kalau dalam sistem ekonomi kan membuat pasar ya. Betul. Mereka tidak capek-capek memasarkan, tapi mereka membuat pasar itu sendiri. Nah inilah yang sekarang ini ya, karena ini juga masih fresh dalam ya pengalaman saya, karena tadi juga baru mengikuti pertemuan, jadi inilah yang mau saya angkat untuk kali ini. Nah ini, gitu kan Iman. Oke, ini luar biasa ini. Berita ini saya baru dengar nih. Cilok 200-300 rupiah. 200 rupiah jadi 50.000. 50.000. Iya. Lalu target pasarnya yang dibuat itu adalah SD. Ini luar biasa kaget dan juga prihatin. Nah, lebih lanjutnya apa saja sih yang tadi yang ya sekedar informasi juga buat kawan semua ya. Apa saja sih dalam pertemuan itu yang menjadi concern dari teman-teman semua? Ya. Nah, ini jadi saya sangat bersyukur sekali ketika tadi mengikuti pertemuan itu, karena sekarang paradigmanya juga sudah berubah. Jadi begini kan, dulu ketika jadi kan saya juga sudah pernah mengikuti asesor dari BNN, konselor dari BNN. Ini kalau dulu kan kita masih banyak berbicara bagaimana cara istilahnya menghilangkan si obatnya itu ya. Ya, betul. Si narkotikanya atau katakanlah obat-obatan terlarang tersebut ya. Nah, cuman kan ya bahkan dulu kan sebetulnya kita judulnya adalah War on Drugs. Jadi perang terhadap obat. Tapi kan yang harus kita pahami di sini kan kalau kita perang terhadap obatnya kan benda mati. Ya. Itu kan sama saja sebetulnya ketika kita berbicara sebuah pisau, ya kan? Kemudian ada berita nih besok-besok kan ada orang dibunuh pakai pisau ini.
Dan ini meningkat pembunuhan memakai pisau. Mm-mm. Nah, terus masuk kita perang terhadap pisaunya? Ya, Kan nggak mungkin. betul. Karena ya pisau itu benda mati. Kita ngapain perang sama benda mati? Yang harus kita perangi adalah alasan kenapa orangnya atau banyak akhirnya memakai pisau untuk membunuh. Ya kan? Nah, itulah yang saya dapatkan tadi. Luar biasa, ternyata sekarang BNN itu bahkan sudah mengembangkan ada namanya program Bang Wawan. Bang Ya. Wawan, Bang Wawan itu tetangga saya itu. ya itu saya tadi sayangnya saya belum sempat mendalami, tapi melihat dari presentasi beliau itu ini adalah program pengembangan wawasan anti narkoba. Nah, ini jadi dia sudah mengembangkan ada dari psikologisnya, ada dari faktor ekonominya, ada dari ini. Saya bilang, oh ini perkembangan yang sangat bagus. Jadi kita tidak melulu membahas pemberantasan penyebaran obatnya, tidak. Ya. Tapi itu tadi kita sudah mulai memberantas penyebab. Kenapa orang tersebut pakai? Saya ilustrasikan selalu kan begini. Kalau dulu itu saya selalu bilang, hukumnya kan sederhana ketika kita bicara narkoba ya. Kan hukum dagang. Ada permintaan, ada penawaran, ya kan? Yang jadi masalah, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan penawaran selama masih ada permintaan, betul? Betul. Iya kan? Betul. Ya, mungkin para kawargian ya paling gampangnya begini. Saya jualan sate nih, kan saya nawarin sate. Iya. 2 tahun nggak ada yang beli, bangkrut saya, selesai sudah. Iya, betul. Jadi mau saya nawarin kayak gimana pun, kalau tidak ada yang meminta, tidak ada yang mau membeli sate saya, ya saya pasti bangkrut sendiri. Beres urusan. Semua tukang sate di dunia ini pasti bangkrut kalau tidak ada yang mau makan sate. Iya. Kan selesai. Tapi kebalikannya, kalau seandainya tidak ada tukang sate di dunia ini, tapi ada yang mau makan sate, bisa dibayangkan. Pasti ya katakan mungkin seminggu, 2 minggu ada yang jualan. Kenapa? Karena di situ ada nilai ekonomi. Ada yang minta kok. Ya. Kenapa saya tidak boleh jual? Gitu. Ya. Nah, ini kan yang seharusnya kita pahami bahwa itu kalau kita mau memberantas penawaran dalam tadi bandarnya, bahkan obatnya, ya kita akan susah. Kenapa? Karena selama masih ada yang minta, ya pasti akan ada yang berusaha memenuhi kan? Iya, betul. Tapi begitu tidak ada lagi yang minta, lah itu mau bandar mau apapun, ya dia pasti mati sendiri. Kenapa? Dan nggak akan ada yang beli, rugi. Dia nyetop kemana-mana. Nah, maka bagaimana cara menghilangkan permintaan? Ya oke lah, kita fair karena tadi juga sudah sempat dibahas ya memang sulit lah. Nah, karena itu mah ujiannya manusia ya. Kenapa dia bisa sampai timbul berbagai permasalahan yang akhirnya memakai narkoba ya itu kan ujian. Tapi minimal kita bisa meminimalkan permintaan tersebut. Nah, jadi tadi yang cukup banyak dibahas dalam acara tersebut memang adalah kita harus mulai dari keluarga dulu. Jadi tadi ada sebuah cerita ya mungkin hidup podcast kita kali ini banyak sharing ya apa yang saya dapatkan tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada sebuah cerita yang cukup buat saya itu cukup menyentuh. Jadi mereka itu sedang menggiatkan Mars anti narkoba. Apalagi itu? Maksudnya nyanyi Mars, lagu semangat Mars. Lagu Mars. Lagu Mars anti narkoba dan itu mereka sampai mendapat penghargaan nasional kalau nggak salah itu nomor 3 karena sampai 54.000 sekian yang menyanyikan itu karena berapa kecamatan gitu yang ikut. Ya. Dan yang menyentuh sekali dari cerita tersebut bahwa menurut mereka dan ini bisa dicek di IG-nya di IG BNN yang Cimahi ya. Cimahi. Karena ini sudah umum ya nggak apa-apa saya sampaikan. Ya nggak apa-apa. Sudah rahasia umum bahwa itu sampai ada yang orang tuanya pemakai itu karena mendengar anaknya terus-terusan nyanyi itu dulu namanya anak-anak ya kan senang-senangnya nyanyi mungkin itu menyanyikan itu akhirnya orang tuanya pulih memutuskan tidak mau pakai lagi sampai sebegitunya dalam artian di sini saya betul-betul melihat ya pengaruh dari lingkungan terdekat itu sangat besar ya. Betul. Bisa orang tua mempengaruhi anak ya.
bisa anak mempengaruhi orang tua. Nah di sini kebetulan kali ini anaknya lah yang mempengaruhi orang tua. Dan itu betul, itu sampai ya ibaratnya untuk seorang pemakai memutuskan saya mau berhenti, itu kan kita sudah tahu ya. Iya. Itu sangat sulit. Ya, ada istilah kalau yang pengguna apapun lah, ya, alkohol, narkoba atau apapun, ketika memutuskan berhenti pasti ada withdrawal-nya. Iya, betul sekali. Iya kan? Nah, ya itu tadi. Karena anaknya dia bisa sampai betul-betul bulat tekadnya memutuskan untuk berhenti. Jadi kan ini benar-benar sangat luar biasa ya. Semoga cerita ini bisa juga menjadi pemicu ya bahwa ya ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mungkin mempunyai rekan, saudara atau bahkan keluarga yang pemakai, ya sebetulnya kita justru harus bisa merangkul itu tadi, karena ya kita tidak tahu ya bahwa ternyata dari apa yang kita lakukan itu pengaruhnya sangat besar untuk orang-orang ini. Dan ya kembali ke awal pembicaraan kita tadi, sebetulnya kalau buat saya narkobanya nggak salah loh, narkobanya benda mati ya. Betul. Lah tadi saya mau nyalain pisau karena pisau ini membunuh orang, lah kan pisau ini nggak terbang sendiri. Ya pasti ada orang yang memakai pisau tersebut untuk membunuh orang. Ya istilahnya kan kalau pisau itu kalau dipegang sama seorang koki akan jadi masakan. Iya. Tapi kalau dipegang sama orang yang mempunyai kecenderungan untuk membunuh, akan membunuh. Betul. Ya begitu pula ya kalau sekarang kan memang banyaknya kalau di kita penyalahgunaan zat ya, dalam artian obat-obatan. Ya. Wah, banyak merek lah gitu kan, obat-obat yang harusnya buat batuk, obat buat demam, buat apa ini buat disalahgunakan buat asma. Nah, ini kan akhirnya bahkan untuk diet. Nah, yang kemarin kan kasus di televisi, makanya sebetulnya katanya saya juga nggak ngerti ya, nah itu mah penyidik untuk menentukan kebenaran atau tidak. Tapi kan menurut cerita beliau memakai itu untuk diet. Maka kan memang ini kan masuknya penyalahgunaan zat. Maka memang ya kalau kita bicara untuk membatasi zatnya memang sulit, sangat sulit. Nah, zat itu secara resmi bisa legal di mana-mana kan. Tapi penyalahgunaannya yang sebetulnya dilarang. Tapi kemudian kita juga harus melihat kesulitan terbesar dari katakanlah para pemakai ini bebas dari jeratan. Saya selalu bilang bukan masalah kecanduannya. Saya dulu pernah mengungkapkan ini di BNN, bukan masalah kecanduannya. Tapi kembali masalah kebiasaannya. Kebiasaan apa? Ya kalau tadi disebutkan dari BNN kan sebetulnya menyebutkan ya rokok sebagai gerbang masuknya ke pintu narkoba katakan. Nah kalau sekarang ditambahkan lagi gadget. Hati-hati. Karena gadget ini mempunyai pengaruh di otak. Itu sama seperti saat kita mengkonsumsi narkoba. Kembali, kalau berlebihan. Ya. Nah, saya selalu bilang, katakanlah kalau kita mau bilang rokok sebagai gerbang masuk narkoba, bukan karena zatnya. Bukan karena, oh ini karena dia kecanduan nikotin, terus kemudian dia mengharapkan zat yang lebih tinggi dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tapi permasalahannya adalah kebiasaan dia sudah biasa untuk memakai zat yang tidak ada gunanya untuk tubuhnya, masuk ke dalam tubuhnya, dan menganggap zat itu berguna. Ya kan itu yang jadi masalah sebetulnya. Maka apa yang menghalangi dia untuk mencoba zat lain yang mempunyai efek bahkan lebih gitu kan? Ya karena kan kita sudah tahu bahwa misalkan ganja, heroin, dan dibanding rokok ini kan udah jelas ada efeknya. Iya betul. Kalau rokok kan paling ya apa sih, paling ya manis ya, agak-agak santai gitu kan. Iya, tapi yang jadi masalah ketika dia mencoba ke heroin atau ke ganja, nah ini sudah jelas itu ada efeknya, bahwa efek dia relax atau bahkan lebih semangat ya, metamfetamin segala macam kan bisa itu. Nah itu yang jadi masalah adalah tadi dia mempunyai kebiasaan, oke, saya memakai sebuah zat tertentu untuk mencapai tujuan saya. Inilah yang jadi masalah. Makanya ketika saya mengobati kecanduan, gampang. Putuskan dia dari zatnya. Entah Anda mau kurung di rumah, ya terutama kalau bukan zat-zat yang berbau obat penenang ya.
Kalau obat penenang, nah kita harus hati-hati. Tapi kalau zat-zat yang lain, kita katakan putuskan dia dari zatnya, entah dikurung di rumah, entah apapun, atau entah dia lagi nggak ada duit jadi nggak bisa beli, itu kan pasti sudah turun. Tingkat kecanduannya tadi katakanlah 90%. Lama, katakan seminggu atau sebulan nggak ketemu, itu bisa turun pasti jadi 70%. Nanti lebih lama lagi turun lagi sampai 50, sampai minimal. Itu pasti nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu tadi, untuk mengobati kebiasaan diet. Ketika dia menemukan suatu masalah, dia merasa bahwa, oh saya nggak mampu, dan saya butuh suatu zat untuk membantu saya melalui masalah ini. Nah, itu yang susah. Ya, berarti artinya kan bagi orang-orang yang menggunakan, Ya. apapun lah, baik narkoba atau alkohol, mereka menggunakan itu hanyalah sebagai kebiasaan untuk solusi sementara. Iya. Ya kan? Jadi bukan karena diputus ya sudah gitu kan. Ya mari syukur-syukur kalau dia nggak ke depannya nggak punya masalah, jadi nggak ada lagi masalah kecanduan. Betul. Tapi kan kita manusia itu selalu dihadapkan dengan masalah. Nah, untuk apakah memang sudah ada dari teman-teman di pertemuan tadi itu? Kita kan tadi membicarakan kebiasaan ketika mencari solusi untuk permasalahan ini. Itu apakah dari teman-teman sudah ada pemecahannya masalahnya? Ya, itu jadi jujurnya bahwa saya bersyukur sekali bahwa mereka sangat terbuka. Jadi ketika itu diajukan, saya kan memang banyak menanyakan ini tadi. Bahwa dari tadi yang mengisi, saya sangat senang sekali ada dokter spesialis jiwa, ada dari BNN, ada dari kemudian yang datang juga ada psikolog, ada perwakilan klinis. Bahkan yang dari dokter spesialis jiwa pun mengatakan biasanya, ya ini kembali ya, kalau secara persentase ya, dari 100%, semua orang yang pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, itu selalu melewati dulu gangguan mental emosional. Sayangnya kita lemah di sini. Dalam artian, kalau saya sebagai seorang dokter, saya akan bilang, sistem kesehatan kita lemah di sini. Iya. Sampai saat ini, ya katakanlah itu tadi ya, banyak orang yang ketika ada masalah, curhat, terus ya katakan mengeluh, itu dibilang lebay dan lain-lain ya. Betul. Nah, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa bekerja sama dengan Kang Ima, dengan Coach Augusta, dengan Bu Widi, dengan yang sekarang kita sudah mengenal kesehatan mental emosional dan kita sudah mempunyai berbagai modalitas untuk menangani ini. Jadi ya saya menawarkan itu bahwa di sini saya bisa membantu untuk memperkenalkan berbagai modalitas di kesehatan mental dan emosional. Karena kembali kalau kita bicara tadi, ketika kita bicara psikiatri, ya memang mereka mainnya sudah di puncak-puncak ini dan jujur mereka pun mengeluh. Mengeluh karena itu tadi bukan apa-apa. Terlalu banyak. Harusnya ini tidak sebegini banyaknya gitu. Dalam artian kalau ini tadi bisa disaring dulu, dalam artian ada penanganan-penanganan awal yang jadi garda depannya nih, ini tidak tembus sebanyak ini. Jadi sampai ke mereka sudah kronis, sudah ya halusinasi dan lain-lain, mereka juga ya memang secara kedokteran sebetulnya sulit. Karena pengobatan juga ya kembali lagi tadi. Kita bicara pengobatan, tapi kan kembali sumber masalahnya tadi misalnya ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah mental, ada masalah emosional, ada masalah pikiran. Ini kan yang tidak selesai. Iya, betul. Sehingga ketika selesai dari pengobatan psikiatri pun, balik mereka ke lingkungan. Ada cerita tadi seorang yang dokter psikiatri bahkan, ini dari kader gitu kan. Udah bagus, udah sembuh, bahkan sudah mulai fungsional, dia bekerja sebagai tukang parkir. Ada aja masyarakat, ya bahkan dari keluarganya sendiri kata dia. Kirain, orang gila. Pulanglah orang itu bawa parang. Ya, memang terus terang dari pertemuan tadi, ya saya juga menyimpulkan bahwa
kita memang harus maju sebagai garda depan itu tadi ya, bahwa ada banyak permasalahan mental emosional, dan tadi juga dari psikiatri juga mengakui hati-hati dengan minimal 15 tahun lagi atau 10 tahun atau 15 tahun lagi. Kenapa? Karena itu tadi, ini kan kita sekarang COVID. Banyak permasalahan sosial kan kemarin kan, perceraian, pekerjaan dan segala macamnya. Otomatis anak yang tumbuh dan berkembang di tahun-tahun kemarin ini 10 atau 15 tahun lagi kan mereka memasuki dunia remaja atau bahkan kerja. Dewasa. Ini siap-siap. Kenapa? Karena ini adalah cikal bakal atau bibit-bibit. Mereka akan punya bibit-bibit, kalau dalam bahasa medisnya dibilang bibit-bibit psikotik. Karena itu tadi, atau gangguan mental emosional. Karena di masa-masa yang harusnya mereka tentram, ya sebagai anak-anak kan, sebagai anak-anak tentram, mendapatkan perhatian dari orang tua dan lain-lain, kan tadi justru ada perceraian, ada kekerasan, ada kebingungan, ada pokoknya banyak sekali kan. Nah itu mereka mungkin belum terlihat di sekarang, tapi 10 sampai 15 tahun lagi, nah ketika mereka terjun di masyarakat, nah ini programnya naik ya, aktif ya. Betul. Nah makanya itu tadi tadi juga disampaikan, nah ini mungkin nanti para kawargian semua juga bisa ikut berperan, bahwa memang rencananya, tapi ya kembali ya, ini namanya kan juga institusi pemerintah ya. Betul. Kalau institusi pemerintah itu rada ya, kalau jalan-jalan, kalau enggak ya tidur dulu, dorman. Ya. Tarik ulur ya, tergantung banyak ulurnya sebenarnya. Oke. Tergantung dengan ya macam-macam lah kebijakan dan lain-lain ya. Memang direncanakan bahwa kita sudah mulai menjaring sampai ke sekolah. Jadi bagi para kawargian semua, terutama sasaran yang menurut saya juga sangat bagus adalah memang dari SMP. Karena SMP ini kan katakanlah umur ya minimal kan umur 10 ke atas ya, 11 bukan 12 ya. 12. Ya kan sudah di SMP. Usia tanggung ya, Dok ya? Iya, karena di sini kan kita mulai melihat tuh tadi program-program yang dia tertanam di rumah. Iya. Ini kan mulai keluar. Harapannya di sini kita bisa mengadakan intervensi dini atau minimal screening dini. Iya, betul. Jadi kita bisa ibaratnya menyaring lah, dari anak-anak semua ini, karena jangan salah. Ternyata program ini kan juga sudah ya adalah beberapa sekolah yang jadi contoh. Itu per sekolah itu minimal ada yang 20 orang, ada ini bahkan sampai ada yang tentamen suicide, jadi percobaan bunuh diri. Jadi itu ada kuesionernya. Nah, maka mangga bagi para orang tua, terutama khususnya mungkin ya yang punya anak dan segala macam, atau bahkan untuk diri sendiri, karena screening ini berbentuk kuesioner, isilah dengan sejujur-jujurnya. Nah di situ bisa ketahuan apakah Anda sudah mulai mempunyai masalah mental emosional atau tidak. Nah jadi bagi Anda yang mempunyai sekolah, ya khususnya kalau di wilayah ya masih Bandung Raya atau Cimahi, harusnya program ini sih sudah bergulir, sudah mulai masuk di sekolah-sekolah. Tapi kalau belum, boleh ditanyakan ya, supaya apa? Karena ini sangat penting sekali. Karena itu tadi, kalau ini sudah terlambat tadi ya, ketika katakanlah sudah 17 tahun atau bahkan sudah 20 tahun dan lain-lain, ya kita sudah cukup lumayan juga. Kesulitannya cukup lumayan, dan kalau dalam bahasa kedokteran prognosa atau probabilitas untuk dia baik itu ya semakin kecil. Kalau dia memang tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat, tidak. Tapi lebih baik mencegah ya ketimbang mengobati ya. Dalam artian begini, semua butuh waktu. Kan itu yang tidak bisa kita tambah atau kurangi ya. Betul. Kalau kita makin dini, makin awal kita tahu, maka ya tentu saja kita masih punya banyak waktu. Ya, kalau istilah dulu lebih cepat lebih baik. Iya. Nah, tapi kalau itu tadi kita ketemu, katakan udah dia di usia kerja, katakan, sedangkan dia katakanlah ya Anda harus berobat dulu lah, katakan minimal
sebulan 2 bulan, nah itu tadi dia udah nggak punya waktu. Iya. Nah sedangkan kalau ini dipaksakan, ya bisa kolaps kan, dalam artian ya lepas sekalian, gila. Iya. Ya, Ada itulah. sekrup yang copot. Nah itu takutnya begitu, udah cukup sulit, apalagi itu tadi makin dia lama kan programnya juga makin kuat kan, Betul. bahwa ya dia merasa ya itu adalah dirinya, dia adalah seperti itu, atau bahkan dia sudah kehilangan kalau yang kita sebut dengan kesadarannya atau awareness-nya udah nggak ada. Nah ini makin sulit, apalagi kembali lagi ini kalau kita masih bicara satu orang per satu orang. Tapi kalau kita sudah bicara ini komunitas, nah ini kan jadi lebih sulit lagi. Itu. Karena itu tadi, misalnya tadi ada orang sudah mau sembuh, komunitasnya yang ternyata masih sakit. Ya. Bilang lagi gila, balik lagi jadinya. Ya itu kan yang akhirnya menjadi ya lingkaran setan, tidak selesai. Nah ini makanya memang ya kembali lagi mungkin bagi para pewargian yang ingin saya tekankan mungkin untuk penutup juga ya, yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita tidak usah mulai dengan yang muluk-muluk ya itu tadi ya. Kalau kita sudah bicara waduh nanti ketangkap BNN dan segala macam ya ketangkap sih sebenarnya polisi. Ya ada pesan yang sangat bagus, yaitu yuk mari kita mulai dari keluarga sendiri atau bahkan yang lebih kecil lagi dari diri sendiri. Iya. Kita mulai kalau para kawargian mungkin mau mencari, itu ada namanya SRQ, self response questionnaire apa kalau nggak salah. Saya agak lupa tadi kepanjangannya apa, tapi itu suatu tools, suatu alat screening yang sangat bagus dan ini bisa dilakukan mandiri. Nah nanti kalau Anda sudah mengisi itu, Anda boleh hubungi puskesmas tempat. Jadi screening itu adalah sebagai dasar. Jadi ada outputnya ya? Iya, nanti pihak dari puskesmas akan menilai, oh orang ini memang sudah mulai ada gangguan. Nah itu, catat ya. Iya. Catat kebagian. SRQ, Romeo, Q. SRQ, Self Response Questionnaire. Kalau nggak salah itu cari di Google. Tadi saya sudah coba browsing, ada. Nah, itu jadi silakan dicari. Itu bisa di-download dan coba aja isi sendiri. Iya. Sangat mudah. Nah, nanti hasilnya ya Anda tidak perlu mengerti, oh ini hasilnya apa. Nah, itu tugas dari rekan nanti di puskesmas. Anda bilang saja ke puskesmas. Kalau puskesmasnya nggak ngerti, nah kontak kita. Ya. Saya siap membantu, sudah. Itu tenang saja. Nah, itu kembali lagi karena ini memang sudah masuk tahap yang memprihatinkan. Kembali lagi, kalau kita tidak aware, apalagi ya minimal dengan diri sendiri dulu. Betul. Kalau kita tidak aware, maka itu tadi, anak kita akan jadi korban, keluarga kita akan jadi korban, pekerjaan kita juga ya pasti akan berantakan, gitu kan. Nah ini sebagai sebuah tool yang sangat bagus, jadi bisa dipakai, gitu ya. Jadi pesan saya itu mulai lakukanlah ya minimal dari keluarga sendiri. Tadi juga menyampaikan banyak masalahnya di parenting juga. Kalau untuk anak-anak pemakai narkoba akhirnya di parenting. Ya, mungkin itu akan kita bahas di lain waktu. Iya, Nah, betul. tapi untuk sekarang ini ya itu saja pesan saya. Nah, kawargian Sayaga, jika memang episode kali ini kontennya menarik, silakan share dan subscribe. Yang belum subscribe ya, di Sayaga Hipnoterapi, channel YouTube-nya. Dan juga jangan lupa untuk informasi tentang hipnoterapi, tentang hipnosis, tentang coaching, tentang artikel kami juga ya. Di www.hipnoterapibandung.com dan juga di IG Sayaga Hipnoterapi Bandung dan juga Facebook Sayaga Hipnoterapi. Terima kasih Dr. Anto, serinya luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih. Kawargian, saya akhiri sampai di sini. Salam eling, waspada, dan Sayaga.